Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ranti Rahmawanti, salah satu dosen tetap di program studi S1 Seni Rupa Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 pada bidang pendidikan seni, S2 Magister pada bidang kajian budaya, dan S3 kajian budaya. Bidang ilmu dan kepakaran saya adalah kajian budaya seni atau Cultural Studies in Art. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Pada video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah tinjauan dan kritik seni. Mata kuliah tinjauan dan kritik seni merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah DSJ2G2, memiliki bobot 2 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 4. Mata kuliah tinjauan dan kritik seni adalah mata kuliah yang mempersiapkan mahasiswa untuk praktik apresiasi karya dalam bentuk tulisan kritik dan tinjauan dalam bidang seni rupa. Mahasiswa akan mempelajari karya-karya penting yang membantu mendefinisikan seni rupa, wacana dan kajian penting dari periode modern hingga kontemporer. Pembelajaran dimulai dari pengenalan peran penting kritikus, kurator, dan seniman di medan seni rupa. Kemudian mahasiswa menganalisis karya dan tulisan yang dapat mendefinisikan periode dan gaya pada masanya sesuai dengan konteks perkembangan budaya yang berlangsung. Tugas besar mata kuliah ini adalah tulisan berupa tinjauan dan kritik seni rupa, di mana mahasiswa merespon kajian dan pameran seni rupa. Mata kuliah ini memiliki 2 program learning outcomes atau PLO, yaitu pertama, mampu mengkaji dan mengkritisi karya seni rupa berdasarkan aspek estetika, artistik, dan konteks budaya dalam ranah seni secara global. 2. Mampu mengkaji dan menganalisis persoalan seni rupa dengan menggunakan metode ilmiah untuk pengembangan keilmuan seni rupa. Untuk capaian mata kuliah atau Course Learning Outcomes atau CLO, di mata kuliah ini memiliki 4, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan istilah-istilah penting dalam mempelajari tinjauan dan kritik seni rupa. 2. Mahasiswa mampu mengkaji tulisan-tulisan seni rupa yang sifatnya populer dan ilmiah secara kritis dan objektif. 3. Mahasiswa mampu menggunakan teori dan prinsip kritik seni rupa untuk menganalisis karya seni rupa. Dan 4. Mahasiswa mampu menciptakan tulisan kajian seni rupa dalam bentuk tinjauan dan kritik. Materi pembelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah tinjauan kritik seni adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama, pengantar tinjauan dan kritik seni, medan seni rupa dan perannya. Pertemuan kedua, fungsi dan peran kritikus seni rupa. Pertemuan 3, fungsi dan peran kurator seni rupa. Pertemuan keempat, kritik seni rupa dan konteksnya. Pertemuan kelima, kritik dan kajian seni rupa klasik. Pertemuan keenam, kajian seni rupa modern dan penulisan kanon. Pertemuan ketujuh, kajian tulisan kanon seni modern. Pertemuan ke-8, kajian tulisan kanon seni rupa Indonesia. Pertemuan 9, teori kritik seni Feldman, deskripsi dan analisis. Pertemuan 10, teori kritik seni Feldman, interpretasi dan evaluasi. Pertemuan 11, praktik teori Feldman. Pertemuan 12, kajian dan metode kritik seni rupa. Pertemuan 13, analisis perbandingan. Pertemuan 14, tinjauan dan kritik dalam pameran seni rupa.
pertemuan 15 tinjauan kritik dalam pameran seni rupa, dan 16 pembuatan laporan kritik dan presentasi. Sistem pembelajaran mata kuliah ini diselenggarakan secara blended learning, yakni integrasi atau perpaduan antara pembelajaran secara luring yang dilakukan secara tatap muka di kelas dan pembelajaran secara daring melalui aplikasi e-learning yang disediakan oleh universitas, yakni platform Learning Management System atau LMS CELOE Universitas Telkom. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah tinjauan kritik seni ini adalah active learning yang berpusat pada mahasiswa dengan mengintegrasikan beberapa metode, di antaranya adalah ceramah interaktif, discovery learning, small group discussion atau forum diskusi kecil, cooperative learning, dan project based learning. Metode tersebut digunakan agar proses perkuliahan berjalan interaktif dan dapat membantu untuk memenuhi capaian CLO dan PLO dari mata kuliah ini. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah tinjauan dan kritik seni ini antara lain: pertama, perangkat keras atau hardware berupa infocus LCD TV atau laptop, komputer, serta karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai objek yang menjadi tinjauan dan kritik seni. 2. Perangkat lunak atau software berupa PowerPoint, Microsoft Word, dan fitur LMS CELOE. Referensi dari beberapa buku diantaranya adalah Terry Barrett yang menjelaskan tentang criticizing art, kemudian Sylvan Barnett tentang Short Guide to Writing About Art Person, Edmund Feldman tentang Variety of Visual Experience, dan William Gilda How to Write About Contemporary Art, Thames and Hudson dari terbitan London Press. Evaluasi pembelajaran. Mata kuliah tinjauan dan kritik seni sudah menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Education, sehingga proses penilaian dilakukan melalui sistem asesmen. Mahasiswa harus melakukan 4 kali asesmen, yakni 1. Asesmen pertama berupa kuis dan tugas individu yang biasanya diselenggarakan pada pertemuan keempat perkuliahan. 2. Asesmen 2 berupa project 1 yang diselenggarakan pada pertemuan 8 atau di tengah semester. Kemudian asesmen 3 berupa tugas kelompok yang diselenggarakan di antara tengah semester awal dan akhir. Dan asesmen 4 berupa project 2, yakni tugas besar berbasis proyek yang meninjau dan mengkritisi sebuah pameran seni. Penilaian dilakukan dengan rubrikasi yang terukur sesuai dengan CLO mata kuliah. Kriteria dan indikator penilaian dari asesmen tersebut ditentukan dari beberapa aspek, yaitu pertama, aspek kognitif atau pengetahuan yang diambil dari kuis dan tugas individu dengan bobot 10% dan tugas individu 10%, sehingga total bobot dari aspek kognitif adalah 20%. Aspek aktivitas partisipatif yang diambil dari penilaian forum diskusi sebesar 20% dan tugas kelompok sebesar 25%, sehingga total bobot aspek kognitif dan aktivitas partisipatif ini adalah 45%. Dan ketiga, hasil proyek diambil dari penilaian proyek 1 sebesar 15% dan proyek 2 sebesar 20%, sehingga total aspek penilaian hasil proyek sebesar 35%. Total persentasi bobot penilaian berjumlah 100%. Indeks penilaian atau nilai skor dari mata kuliah adalah sebagai berikut. Nilai 85 ke atas dapat mendapatkan A dengan nilai angka mutu 4 dengan kategori istimewa. Di antara nilai 75 hingga 85 adalah AB dengan nilai angka mutu 3,5 dengan kategori baik sekali. Di antara 65 dan 75 mendapat nilai B dengan kategori baik. Nilai di antara 60 sampai 65 dikatakan BC atau dikatakan cukup baik ya. Nilai 50 sampai 60
dengan nilai C dikatakan cukup, dan nilai di antara 40 sampai 50 dengan bobot nilai D dikatakan atau kategorikan kurang, dan di bawah 40 dengan bobot nilai E dengan bobot nilai kosong dikatakan sangat atau dikategorikan sangat kurang. Evaluasi perkuliahan juga melibatkan respon mahasiswa melalui survei EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa yang telah difasilitasi oleh universitas melalui platform IGASIAS sebagai bentuk feedback terhadap proses pengajaran yang dilakukan selama 1 semester. Baik, untuk tahapan selanjutnya mari kita simak video micro teaching pembelajaran mata kuliah tinjauan dan kritik seni. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana, sehat-sehat kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan coba membahas salah satu materi lanjutan dari yang minggu kemarin yang sudah kita diskusikan ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah diskusi tentang jenis-jenis kritik seni ya teman-teman, jenis-jenis kritik seni, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, di sini juga kita akan sedikit mengulang kritik seni itu seperti apa, tapi dengan teorinya ya, dengan teorinya. Oke, sebelum ke sini ada yang tidak masuk? Masuk semua sekarang? Hadir ya, hadir semua ya. Oke. Ya, kita langsung saja ke materi yang di pertemuan 9 ini tentang teori kritik seni. Oke, mengapa dalam sebuah karya ketika kita mengkritisi atau ketika kita sedang meninjau sebuah karya seni perlu sebuah landasan teori? Ini teman-teman alasan. Jadi bahwa kritik seni ini kita tidak hanya sekedar membuat tinjauan secara kritis ya, artinya hanya melihat kemudian kita tidak hanya sekedar oh ini komentarnya begini, ini komentarnya begitu, tidak, tapi kita perlu satu bentuk landasan teori ya. Karena apa? Kritik seni ini bukan sekedar memberikan tinjauan kritis, komentar, interpretasi dan penilaian, tetapi memerlukan landasan-landasan referensi dan juga teori yang memang dijadikan, kalau saya bilang dijadikannya pisau bedah. Jadi ketika kalian mengomentari itu ada alasannya, dari mana Anda bisa mengomentari karya seni ini bagus gitu. Oh misalnya perasaan saya saja Bu. Nah itu tidak bisa ya kalau saya mengkritisi karya, walaupun karya seni ini sifatnya subjektif ya, karena pasti ada unsur-unsur subjektif dari senimannya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah ini kita ngulang yang kemarin ya, jadi kayak mungkin teman-teman sudah kita refresh lagi bahwa kritik seni ini jenisnya itu di sini kita coba bahas ada 7 ya, ada karya kritik seni populer, kemudian yang sifatnya jurnalistik jenisnya, keilmuan, ya, pendidikan, formalistik, ekspresivistik, dan instrumentalistik. Nah, ini deskripsi ya teman-teman. Nah, karya deskripsi ini tahapan pertama dalam karya kritik seni ya, untuk memperhatikan. Nah, ada kata kunci di sini, ada kata memperhatikan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ada kata di sini. Oke, ini ada kata memperhatikan, kemudian menemukan ya. Jadi unsur terkecil seni rupa ya. Jadi bagaimana kemudian kita mencatat, kemudian jadi apapun yang dilihat di sana itu kita lihat tuh, kita kaji situ ya. Oke, nah berikutnya adalah saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu di sini, bentar ya. Oke. Nah berikutnya adalah analisis formal. Nah, setelah kita melakukan proses deskripsi, baru kita melakukan yang namanya analisis formal. Ya, analisis formal. Menganalisis formal hal-hal apa saja, elemen-elemen apa saja yang ada di dalamnya. Ya, contoh. Jadi apa? Tahapan ini adalah untuk menelusuri. Nah, ada kata menelusuri. Lebih dalam lagi kalau tadi kita mendeskripsikan, ini menelusuri. Ya. Struktur formal. Nah, ada strukturnya yang lebih dalam atau unsur-unsur pembentuknya. Kira-kira seperti itu ya. Langkah berikutnya adalah tentang yang namanya interpretasi ya. Oke, interpretasi ini lebih dalam lagi. Kenapa saya bilang lebih dalam lagi? Karena disinilah justru ya,
Kalau analisis formal kita mengetahui apa namanya berdasarkan apa yang kita lihat. Deskripsi apa yang kita lihat, kita analisis benar nggak sih? Oh ternyata kalau deskripsi itu umum, ya garis besarnya seperti apa. Ketika analisis, oh ternyata masih ada nih bentuknya gini, pakai garis lurus atau masih pakai garis kurva atau misalnya ikonnya seperti ini, karakteristiknya demikian, dan itu berdasarkan dari keterangan atau deskripsi dari senimannya. Nah sekarang kita bicara terkait dengan interpretasi. Ada yang tahu interpretasi apa? Lagi yang mau jawab? Interpretasi apa? Terus? Memaknai apa? Memaknai apa lagi? Menjelaskan, menafsirkan, kemudian ada memaknai. Oke, interpretasi ya. Nah ini hal yang paling penting. Interpretasi itu adalah bagaimana kita membuat yang namanya makna dari visual. Jadi apa makna yang ada di simbol-simbol itu yang tadi kita analisis? Kenapa garis ini posisinya berdampingan? Atau di poster film, kenapa wajah saya harus berhadapan dengan wajah pemain tokoh utamanya gitu misalnya. Ada makna apa di sana? Itu interpretasi. Kenapa posisinya di atas dan di bawah? Nah, itu namanya interpretasi ya. Evaluasi. Nah, evaluasi merupakan tahap akhir dari bagaimana kita melakukan kritik seni. Bagaimana kita melakukan sebuah tahapan kritik ya, yaitu penilaian. Tahap terakhir ya. Nah, penilaian itu bagaimana? Jadi ketika kita sudah menginterpretasi, otomatis kita bisa mengevaluasi. Maksudnya membuat satu penilaian ya. Nah, jadi penilaiannya dari aspek formal adalah konteks bisa kita antisipasi gitu ya. Kita mulai membuat dari elemen-elemen juga dan juga evaluasi. Oke, kriterianya apa saja? Yang pertama yang dinilai adalah kriterianya menurut kita paling sesuai untuk mengisi karya tersebut ya. Jadi kayak misalnya kita kira-kira yang paling sesuai konteksnya apa dinilai nih ya. Kriterianya makanya oke, kita menilai dari visualnya, kemudian dari bentuknya, dari apanya itu kita bisa nilai. Kemudian apakah karya seni tersebut karya seni yang bagus? Nah, bagus tuh relatif ya. Kalau misalnya kita bilang subjektif, bisa jadi karya seni itu jelek. Tapi kalau misalnya kita bilang karyanya itu karena dari objektif, dari kriteria tadi, bisa dikatakan bagus dari sisi mananya. Kita bisa menginterpretasi itu. Nah, kemudian kita baru melakukan yang namanya penilaian. Ya, buktinya ada buktinya, kemudian kualitasnya menjadi seperti apa. Oh, buktinya jelas bahwa satu, latar belakang seniman juga pasti pakai ya, kemudian bentuk karya seni juga ada gitu ya. Dan sesuai dengan konteks yang memang kita sudah arahkan. Ya, nah baru ini adalah bukti. Jadi buktinya ini ada yang di dalam dan di luar karya juga, kita harus melakukan setiap kriteria. Nah, tahapan evaluasi ini tentu saja tidak serta-merta kita langsung bisa ya. Kayak mungkin teman-teman bisa melihat tulisan-tulisan kuratorial yang pernah kita bahas. Nah, itu adalah bentuk evaluasi. Kritiknya apa dulu, nah di akhir layak misalnya untuk dipamerkan misalnya, atau karya ini memiliki keunikan tersendiri. Jadi sehingga jarang ada yang bilang bagus atau tidak. Nah, sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanya dulu silakan? Terkait dengan evaluasi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Silakan. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, kalau bisa dipahami. Nah, sekarang ini kita coba lihat ya. Saya bawa satu karya lukis. Nah, ya teman-teman kita lihat, saya bawa satu karya lukis. Oke, kita coba deskripsikan ya teman-teman. Nah, ini pakai karya lukisnya menggunakan kanvas ya. Kalau misalnya dari sisi deskripsinya sendiri, berarti ini karya lukis menggunakan apa dari sisi mediumnya? Kanvas, terus cat, apa lagi? Catnya di sini kalau misalnya kita harus kita sentuh ya. Kalau kita sentuh berarti ini pakai akrilik ya, akrilik. Kemudian dari sisi pewarnaannya gimana? Deskripsikan. Ada yang bisa mendeskripsikan coba? Karyanya. Ya ini deskripsi secara umum aja. Oke, tadi ininya sudah. Kemudian dari sisi pewarnaan kita masuk ke arah
apa saja yang teman-teman lihat di sini, deskripsikan aja. Warnanya cenderung gelap, terus kontras, ada yang kontras juga, apalagi? Gradasi. Oke. Kemudian apalagi yang kira-kira teman-teman lihat secara visual kasat mata dari karya ini? Silakan ungkapkan. Bola biliar. Itu yang tadi, bola biliar ya. Ya, bola biliar. Oke. Nah, jadi secara deskriptif kita bisa melihat, oh ini ada bola biliar ya. Kemudian ada apa lagi? Ular. Nah, itu kan. Ular. Ya, ada ular di sini ya. Terus ada apa lagi? Coba kita lihat aja. Gelas. Oke, ada apa lagi? Garis segitiga. Kayak stick apa? Stick biliar. Oh, stick hoki. Nah, oke, betul ya, stick hoki. Ini ada apa lagi? Bentuk-bentuk geometris. Bentuk-bentuk geometris. Oke. Nah, artinya apa? Nah, ini ketika teman-teman membuat deskripsi ya menurut teori Feldman tadi ya, mendeskripsikan ini, itu yang dilihat kira-kira apa sih yang bisa teman-teman gambarkan. Oh, ini karya lukisnya berukuran misalnya tadi ini pakai kanvas, ukurannya mungkin 100 cm x 80 cm misalnya ya ukurannya. Kemudian pakai akrilik cat gitu ya. Kemudian di sini lebih kayak misalnya visualnya menampilkan bentuk-bentuk benda gitu ya, yang kira-kira apa namanya bentuk bendanya tuh entah itu bulat dan lain sebagainya, ada bola dan lain sebagainya. Nah, itu ranah kita mendeskripsikan sesuatu. Berarti itu lebih ke elemen-elemen. Iya, kan ada tadi elemen visualnya gimana ya. Nah, oke. Mendeskripsikan apa saja yang ada di sini. Nah, setelah kita mendeskripsikan tadi, berarti tahapan berikutnya adalah kita menganalisis. Nah, analisis berarti dari masing-masing ini, kenapa sih analisis struktur formalnya aja dulu. Kayak misalnya, oh ada bola biliar ya. Nah, berarti bola biliar, kemudian komposisinya kenapa posisinya di tengah misalnya, itu formalnya. Pakai garis atau ada gambar geometris, ini ada garis ke sini. Berarti kotak-kotak dengan menggunakan warna dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menarik simpulan gitu kan, bisa menarik simpulan. Oke, sekarang saya mau tanya satu orang aja, silakan satu orang yang kira-kira nih secara simpulan, secara interpretasi dulu deh, jangan evaluasi. Kira-kira ini tentang apa? Kau mau jawab coba? Silakan. Menurut kau gimana? Kayaknya sih geometrinya ini kayak pecahan gitu loh, jadi kayak Pecahan kaca. Oke. Warnanya itu kan dia warna biru sendiri. Nah, itu tuh kayak pecahan yang bolong gitu loh. Jadi kayak setiap hidupnya dia tuh itu ada bolong, ada yang hilang gitu loh. Ada yang retaknya. Jadi rasanya ya warna kontras-kontras itu gimana hidup dia sebelum menuju sana ya. Jadi ada gelap yang lebih gelap dalam sebuah harapan gitu kan ya. Oke, jadi teman-teman sekarang tugasnya buatlah tulisan kritis dari karya ini menggunakan metode 4 tahap teori Feldman tadi ya. Kemudian ada di dalam ketentuannya adalah silakan teman-teman ketik buat dalam format PDF, kemudian submit atau unggah ke LMS ya PB9 dan tenggat pengumpulannya adalah 1 minggu. Gitu. Ada yang mau disampaikan dulu teman-teman? Jadi sendiri kalau kumpul. Kerjainnya sendiri ya. Nah, dikerjakannya sendiri. Ada lagi silakan teman-teman yang mau mengkonfirmasi tentang tugasnya. Aman sudah? Oke. Baik, kalau begitu silakan nanti teman-teman kerjakan tugasnya ya. Silakan dibuat tugasnya ini individu dan kemudian buat dalam format PDF. Tolong disubmit atau diunggah ke LMS ya, PB9. Nah, setelah itu pengumpulan maksimal di 1 minggu. Terima kasih untuk kehadirannya, tetap sehat-sehat selalu semuanya ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tayangan video pembelajaran mata kuliah Tinjauan dan Kritik Seni Program Studi S1 Seni Rupa Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.